Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini aku ada asupan creepy lagi nih buat kalian. Ini kisahnya menurut aku serem banget ya. Ini kisah tentang KKN gitu. Jadi ini ceritanya juga panjang banget. Jadi pas pertama aku ngebaca ceritanya beneran sih aku merinding ngebacainnya. Karena ini emang diceritakan bener-bener detail gitu ya dengan yang ngirim ceritanya ke aku. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi kayak biasa sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum join dengan kita di sini para Rescribers, kalian bisa join dulu pastinya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena kita di sini bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Kayak biasa nih, sebelum kita lanjut ke ceritanya juga, siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi ternyaman, redupkan lampunya, kita mulai ceritanya. Kisah ini bersumber dari email ya yang udah kalian kirim ke aku. Jadi thank you banget lah buat kalian semua yang udah ngirim cerita ke email Rescribers. Aku udah baca semua cerita yang udah kalian kirim gitu ya. Jadi thank you banget gitu. Tapi di sini aku nggak bisa up sekaligus semuanya ceritanya, jadi satu-satu gitu. Dan di sini aku juga itu mengutamakan cerita yang benar-benar realistis ya. Bukan realistis, tapi menurut aku realistis dan menurut aku serem. Yang pasti ceritanya juga itu harus detail gitu. Karena kalau ceritanya detail itu aku bener-bener bisa ngerasain ceritanya gitu. Jadi bukan cuman ngebacain atau ngedengerin dan bukan cuman tahu aja, tapi bener-bener kayak ngerasain gitu. Kita kayak ada di dalam kisah itu gitu loh. Ya biar aku enak gitu ceritanya ke kalian dan kalian juga ya enak lah nerima ceritanya biar ini bener-bener bisa jadi asupan creepy yang buat kita merinding bareng di sini. Oke, jadi kisah ini bersumber dari seseorang ya yang bernama Rara. Yang mana dia ini tuh ngalamin gangguan yang bener-bener mencekam banget lah menurut aku. Di sebuah desa saat dia ini tuh menjalani program KKN-nya. Nah, jadi kisah ini terjadinya itu pada tahun 2015 lalu gitu. Saat itu Rara ini tuh masih kuliah ya di salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Nah, jadi kayak mahasiswa pada umumnya gitu ya. Jadi KKN atau kuliah kerja nyata itu emang salah satu syarat kan untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, Rara ini juga kayak gitu tuh. Dia ini akan melakukan KKN-nya gitu dengan kelompoknya yang berjumlah 11 orang, yang mana kelompoknya itu emang ditetapkan dengan kampus. Sehari sebelum memulai KKN-nya, Rara ini dan ketiga temennya, jadi mereka ini berempat gitu ya, itu mewakilin kelompok KKN-nya untuk survei lapangan gitu. Jadi mereka ini tuh akan mendatangi desa tempat mereka yang akan melakukan KKN-nya. Nah, jadi di antara mereka berempat ya, itu nggak ada tuh satupun yang pernah ke desa itu sebelumnya. Jadi mereka ini emang nggak tahu jalan lah. Jadi mereka ini ke desa itu awalnya ya, itu emang bermodalkan nanya dengan orang-orang yang ada di jalan gitu. Maksudnya nanya, Pak, jalan ke desa ini yang mana? Kayak gitulah pokoknya. Yang akhirnya mereka bisa nyampe juga lah setelah ngelewatin medan yang lumayan sulit. Karena ternyata akses ke desa itu ya itu masih sangat sulit karena jalannya itu belum total aspal. Karena mobil mereka ya pas ke desa itu beberapa kali nyangkut gitu karena ya jalannya itu masih tanah gitu kan, ditambah saat itu musim hujan juga. Jadi ya kalian bayangin aja gitu, jalan tanah becek ya pasti mobil gampang nyangkut gitu kan ya. Tapi mereka ini nyampe juga gitu loh. Setelah nyampe, mereka itu emang langsung disambut dengan kadesnya. Jadi di sana mereka itu semacam ngurus izin gitulah akan melakukan program KKN selama sebulan ke depan di desa itu. Dan mereka juga itu menjelaskan secara detail gitu ya perencanaannya, maksudnya itu apa yang akan mereka lakukan gitu di desa itu. Ya udahlah, setelah itu ya itu kadesnya pun itu ngajak mereka keliling desa gitu ya dengan jalan kaki gitu. Maksudnya itu kayak memperkenalkan desanya lah. Nah, di situ ya mereka ini ngeliat desanya itu terkesan tertinggal banget. Nah, tapi itu sebenarnya target mereka juga karena tujuan mereka ya, mereka ini akan membantu masyarakat desa terpencil, itu membantunya dalam bentuk bakti sosial dan edukasi kayak gitulah. Nah, jadi sesuai target gitu kan. Nah, tapi biarpun kayak gitu ya, mereka ini dari awal itu sama sekali nggak ada ngerasain suasana horor itu, sama sekali nggak ada. Malah mereka ini nyaman gitu loh, karena desa itu emang terkesan asri banget. Jadi ya berasa nyaman aja gitu. Ya udahlah, setelah mereka keliling-keliling ya, lihat desanya. Mereka ini baru nih di situ ngebahas atau ngurus soal rumah. Karena kan mereka ini itu akan menjalankan program KKN-nya itu selama sebulan ke depan kan. Pasti mereka ini butuh tempat tinggal juga gitu. Nah, jadi
Di situ Pak Kadesnya itu nawarin, ada nih katanya satu rumah yang kira-kira cocok lah buat mereka tinggal barengan gitu selama sebulan ke depan. Nah jadi diajak lah ngelihat rumah itu gitu ya. Nah pas mereka udah nyampe di rumahnya, mereka ngelihat rumahnya itu ya, itu rumahnya nggak terlalu gede, nggak kecil juga. Jadi itu kayak rumah-rumah pada umumnya yang ada di desa itu gitu loh. Nah tapi di situ kadesnya juga cerita ternyata ya rumah itu dulunya itu pernah difungsikan sebagai rumah, bukan rumah ya, tapi puskesmas desa. Tapi saat itu puskesmas desanya udah lama nggak aktif lagi lah. Makanya mereka ini bisa gitu nempatin rumah itu buat tempat KKN mereka. Ya udahlah setelah itu ya, setelah mereka nih selesai ngurus rumahnya, selesai ngurus izinnya, dan saat itu hari pun udah sore, mereka ini izin lah dengan Pak Kadesnya mau balik ke Malang gitu, karena di sana mereka ini itu harus mempersiapkan bekal dulu kan untuk menjalankan program KKN-nya di desa itu selama sebulan ke depan. Malamnya mereka ini baru nyampe di Malang lagi gitu, jadi Rara ini balik ke kos-kosan dan tidur. Dan disinilah Rara ini tuh mimpi ya. Mimpinya nih mimpi buruk yang mana awalnya ya dia ini nggak terlalu mikirin mimpinya karena dia ini sebelumnya itu emang udah sering mimpi buruk gitu, kayak udah langganan gitulah. Awalnya kayak gitu. Nah di mimpinya ya dia ini tuh ngelihat nenek-nenek itu sedang mandi. Dia ini nggak tahu ya itu mandinya di mana. Tapi yang dia ingat itu cuman mandi aja gitu. Tapi yang dia ingat ya itu muka nenek-neneknya. Katanya itu mukanya itu rata dan hitam gitu. Hitamnya tuh kayak gelap kayak gitulah. Tapi nih dia tuh ngeliat ya neneknya tuh kayak nggak ada mata, nggak ada hidung dan nggak ada mulut juga gitu loh. Yang mana katanya muka nenek-nenek itu kalau diingat itu nggak enak banget lah kalau diingat-ingat kayak gitu. Ya tapi balik lagi gitu ya. Awalnya dia ngira ya itu cuman mimpi buruk biasa aja. Tapi nih nanti ya setelah dia ngalamin itu, disitulah baru dia tahu loh kalau ini tuh sebenarnya bukan cuman mimpi buruk, tapi lebih dari itu. Lalu paginya mereka semua 11 orang, semua anggota kelompok KKN-nya itu ngumpul tuh di kampus. Yang mana mereka ini semuanya itu udah mempersiapkan bekal KKN-nya ya untuk menjalankan ya program KKN-nya selama sebulan ke depan. Jadi sebelum mereka berangkat juga, itu mereka ini dinasehatin atau diarahin lah gitu dengan pihak kampus dan pihak dosennya gitu. Maksudnya jangan sampai buat masalah dengan masyarakat desa di sana gitu, atau jangan sampai masyarakat desa di sana itu ya merasa terganggu lah dengan kehadiran mereka ini. Karena kan ada beberapa kebiasaan yang mungkin lumrah dilakukan di kota, tapi itu mungkin gak lumrah gitu kalau dilakukan di desa itu gitu loh. Nah jadi pihak kampusnya pun itu gak mau lah sampai bermasalah, karena kan kalau ada apa-apa itu yang malu kan pihak kampus gitu kan. Nah di situ mereka pun ya semuanya denger lah nasihat dari pihak kampusnya gitu ya. Setelah itu, setelah mereka dinasihatin, barulah mereka ini siap-siap mau berangkat. Yang mana mereka ini berangkatnya itu menggunakan 2 mobil dan 1 motor. Jadi saat itu Rara ini tuh 1 mobil dengan teman-teman ceweknya ya. Nah jadi mereka ini kan satu kelompok 11 orang ya. Jadi 5-nya itu cewek gitu dan 6-nya itu cowok. Jadi Rara ini tuh gabung dengan teman-teman cewek 1 mobil dan cowoknya pun itu pisah gitu. Kayak pisah mobil kayak gitulah. Nah kenapa mereka ini bawa 1 motor? Karena itu kayak nge-backup atau jaga-jaga aja lah. Mana tahu kan mereka ini itu pengen belanja keperluan gitu kan. Itu bisa lah mereka ini belanja di desa bawah. Oh ya, aku belum ceritain gitu ya. Nah jadi desa itu katanya ya itu ada warung gitu, tapi warungnya itu nggak terlalu lengkap kayak gitulah. Jadi mereka ini kayak nggak yakin aja gitu kalau di warung yang ada di desa itu tuh lengkap. Jadi desanya ini tempatnya ya itu datarannya agak tinggi. Jadi di bawah desa tempat KKN mereka itu ada desa lain gitu. Jadi desanya itu lebih gede dan di sana mereka lihat kayak ada warung yang lebih lengkap gitu loh. Nah jadi motor dibawa ya fungsinya buat itu gitu. Jadi kalau mereka mau belanja ya mereka bisa pakai motor aja gitu buat belanja di desa bawah. Karena kalau pakai mobil itu jalannya itu nggak leluasa banget gitu kalau dilaluin dengan mobil kan ribet ya kalau harus nyangkut lagi gitu bolak-balik kan pakai mobil. Makanya tuh motornya dibawa. Itulah alasannya gitu ya. Sekaligus aku menceritakan juga sih soal kondisi desanya dan warung gitu. Lalu singkat cerita mereka ini pun nyampe lah di desanya. Yang mana pas mereka nyampe itu mereka disambut lagi gitu ya dengan kadesnya dan disambut juga ternyata dengan beberapa warga di sana. Yang mana ternyata warga di sana itu kayak seneng gitu ya dengan kedatangan mereka gitu mahasiswa KKN di desa itu.
Ya udahlah, setelah itu semua ya mereka ini ya ke rumah rumah bekas puskesmas itu gitu. Jadi sampai di rumah itu ya, itu kan bakal tempat tinggal mereka gitu kan. Mereka ini tuh langsung ngebersihin rumahnya karena emang rumahnya itu berdebu banget dan kotor gitu, karena emang udah lama lah rumah itu nggak difungsikan. Nah jadi mereka semua anggota kelompok KKN-nya itu mereka ini tinggal di satu rumah campur cowok dan cewek, yang awalnya itu nggak dipermasalahin gitu ya. Tiba-tiba saat mereka ini sedang bersih-bersih rumah itu dipermasalahin karena mereka ini kayak didatengin dengan tetua desa situ gitu loh, yang mana itu kayak kakek-kakek gitu ya, tapi nggak terlalu tua. Kakek-kakek itu datang negur mereka, tapi negurnya itu baik-baik gitu ya. Katanya mereka ini tuh nggak boleh tinggal satu rumah campur cowok dan cewek. Nah akhirnya mereka pun itu ngejelasin gitu ya, ngejelasin baik-baik lah dengan kakek-kakek itu. Katanya kalau mereka ini tuh udah dapat izin gitu dengan Pak Kadesnya kalau mereka tuh tinggal di situ. Nah karena itu ya, itu kakek-kakek pun itu langsung marah loh. Kakek itu bilang itu izin dari Kades bukan izin dari Tuhan. Nah pas dengar kakek-kakek itu marah ya, itu mereka semuanya tuh cuman diem aja lah sembari minta maaf. Setelah kakek itu pergi ya, Rara dan Rangga, jadi Rangga ini tuh ketua kelompok KKN mereka gitu ya. Jadi Rara dan Rangga ini itu datengin lah rumah Pak Kades. Itu maksudnya untuk membicarakan soal ya rumah gitu ya. Jadi ternyata mereka ini nggak bisa gitu campur cowok dan cewek. Nah setelah mereka ceritain ke Pak Kadesnya, itu Pak Kadesnya pun langsung siap-siap ya ganti baju. Itu ngajak mereka lah untuk ngeliat satu rumah lagi, yang niatnya mereka ini ya mau dipisahin lah, pisah rumah gitu ya cowok dan ceweknya. Nah begitu sampai di rumah satunya ya, Rara ini ngelihat rumahnya itu terkesan rumahnya kayak jauh lebih nyaman gitu loh, karena rumahnya itu ada halaman, halamannya itu pun rindang banget, ditambah itu ada bangku panjang. Jadi Rara ini sampai menghayal gitu, katanya kayaknya asik nih sore-sore duduk di situ. Ya udahlah, setelah itu ya itu Pak Kadesnya pun ngasih lah kunci rumahnya itu ke mereka gitu, dan Pak Kadesnya pun itu ngingetin mereka gitu ya, untuk maksudnya untuk menjaga kebersihan dan rumahnya itu dijaga gitu loh, jangan sampai rusak atau sampai kotor atau kayak gimana lah. Nah setelah Pak Kadesnya balik, mereka ini masuklah ke rumah itu, maksudnya untuk ngeliat rumahnya gitu, maksudnya dalaman rumahnya kayak gimana sih. Oh ya, bentuk rumahnya katanya ya itu rumahnya itu kayak rumah pada umumnya aja gitu, sama juga kayak rumah sebelumnya, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil juga. Tapi ternyata rumah itu tuh gudang, difungsikan sebagai gudang desa lah, karena di dalam rumah itu ya itu banyak barang-barang, salah satunya itu ada panggung. Jadi panggungnya itu nggak berdiri sebagai panggung gitu ya. Jadi kalian tahu nggak sih, biasanya kalau di desa-desa kalau ada acara yang biasanya itu ada panggung kan, dan panggungnya itu kayak ngeblok jalan kayak gitu. Nah panggungnya tuh kayak gitu, tapi sedang nggak terpasang aja gitu loh panggungnya, yang mana rumah itu tuh udah penuh dengan barang-barang kayak gitu. Tapi kalau udah lihat, mereka mikirnya kayaknya bisa juga gitu buat tinggal sementara. Nah setelah itu mereka ini pun manggil lah teman-temannya yang saat itu sedang ada di rumah bekas puskesmas. Nah jadi karena di cerita ini ada dua rumah, jadi biar jangan ketukar aja gitu ya. Jadi yang satunya itu aku sebut rumah gudang, yang satunya itu rumah bekas puskesmas. Maksudnya biar jangan ketukar aja lah, biar jangan bingungin gitu loh. Ya udah, kita balik lagi ke ceritanya. Ya udahlah, setelah mereka ngumpul gitu ya, mereka ngumpul di rumah gudang. Di situ mereka ini kompromi, maksudnya itu buat nanya gitu ya, siapa yang tinggal di rumah gudang, siapa yang tinggal di rumah bekas puskesmas. Nah di situ Rangga ini nyaranin gitu ke teman-temannya, maksudnya yang tinggal di rumah gudang itu cowok aja, karena kawasan rumah gudang ya itu kawasannya itu lebih sepi, karena letak rumah gudang itu ya itu terluar lah dari pemukiman desa. Sedangkan rumah bekas puskesmas itu emang adanya di pemukiman desa, jadi emang bertetangga lah dengan rumah-rumah warga desa lainnya. Tapi di sini ternyata cewek-ceweknya itu malah pengen tinggal di rumah gudang. Termasuk Rara ini, katanya dia itu udah excited banget gitu buat tinggal di rumah gudang itu, karena katanya itu lebih nyaman dan lebih asik aja. Ya udahlah, karena itu ya teman-teman cowoknya pun itu ngalah gitu. Yang akhirnya yang para cewek itu tinggal di rumah gudang, dan yang cowok itu tinggal di rumah bekas puskesmas. Nah jadi sorenya itu cewek-ceweknya itu ngebersihin rumah gudang. Jadi mereka ini itu dua kali lah ngebersihin rumah. Yang pertama ngebersihin rumah bekas puskesmas, lalu ngebersihin rumah gudang juga, karena kan mereka yang tinggal di situ gitu kan. Ya udahlah, setelah mereka pas mereka sedang bersih-bersih rumah gudang, tiba-tiba mereka ini nyium
bau anyir gitu di rumah itu. Yang mana itu sumber baunya ya, itu ada di ruangan belakang rumahnya. Yang mana ruangan belakang rumahnya itu tuh kayak gudang juga ya, tapi di situ ada peralatan-peralatan perabotan kayak gitulah. Ada bangku, ada meja yang udah kesusun gitu, dan ada lemari tua juga. Nah, pas mereka coba nyari sumber baunya, itu kayak berasal dari dalam lemari tua itu gitu loh. Jadi mereka ini mikirnya ya, apa mungkin ada tikus mati gitu loh di dalam lemari itu. Jadi mereka ini mikirnya, ya udahlah kita cari tuh sumber baunya gitu kan. Ternyata lemarinya itu tuh nggak bisa kebuka karena terkunci, dan kuncinya pun itu nggak ada di situ. Dan ada nih salah satu temennya Rara ini ya yang bernama Gina. Jadi dia kayak iseng gitu, kayak narik pintunya lah. Dan ternyata pintunya tuh kebuka pas dia narik agak kuat dikit gitu ya, pintu tuh kebuka. Itu karena pengunci pintunya tuh patah, karena emang lemari itu udah tua banget ya kelihatannya. Jadi itu udah rapuh lah penguncinya, makanya patah. Ya udahlah, itu mereka ngebuka lemarinya, yang mana mereka ngeliat ya di dalam lemarinya itu banyak lah barang-barang yang udah tersusun rapi. Itu kayak peralatan dapur gitu ya, tapi peralatan dapur yang kecil-kecil. Itu kayak ada piring, ada gelas, ada botol sirup juga. Tapi mereka ini ngeliat di situ tuh ada satu tampah gitu ya. Di dalam tampah itu tuh kayak ada benda-benda yang semacam benda-benda sajen gitu. Dan di situ ada tulang-tulang kecil juga yang mereka mikirnya ya itu kayaknya tulang ayam gitu loh. Jadi kalian bayangin aja lah kayak tulang ayam gitu. Tapi kok dia lihat ya baunya tuh bukan dari situ, karena tulang itu tuh udah kering gitu ya. Pas mereka cium juga itu nggak bau gitu loh. Nah, pas mereka sedang ngebongkar lemarinya itu ya, nggak ngebongkar sih, maksudnya ngebuka lemarinya. Itu baunya, bau anyirnya itu ya, itu perlahan nggak kecium lagi, jadi hilang lah baunya gitu. Ya udahlah, tanpa mikir aneh-aneh, mereka ini masukin lagi tuh tampahnya ke dalam lemari itu dan nutupin lemarinya. Dan mereka pun itu lanjut lagi ngebersihin rumahnya. Singkat cerita ya, malamnya mereka ini tidur, paginya bangun, yang mana mereka ini tuh siap-siap gitu kan, mau ngerjain proker KKN-nya. Nah di situ salah satu temennya Rara ini yang bernama Lia itu ngeluh karena badannya itu lemes banget gitu kan, karena dia itu semalam katanya itu kurang tidur, karena tidurnya itu kayak kebangun ketidur kayak gitulah, kayak nggak puas lah tidurnya. Ditanya tuh kenapa, katanya semalam dia tuh mimpi, yang mana mimpinya itu nggak enak banget gitu, sampai ya dia tuh nggak enak tidur gitu. Ditanya kan mimpi apa, ternyata semalam dia tuh mimpi ya, di mimpinya tuh dia ngeliat sosok nenek-nenek yang ada di rumah, yang mana rumahnya itu ada di pinggir sungai gitu. Tapi nih muka nenek-nenek itu ya itu serem banget ya, mukanya itu rata, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, dan nggak ada mulutnya. Nah denger Lia ngomong kayak gitu ya dengan teman-temannya. Nah salah satu temennya juga yang bernama Gina itu tadi, dia pun itu langsung cerita, katanya dia juga itu mimpi ngelihat nenek-nenek yang sama yang kayak dilihat dengan Gina di mimpinya, yang sama yang kayak dilihat si Lia di mimpinya. Nah tapi karena uh, Gina ini terkesan ngikut-ngikut gitu kan, jadi temennya tuh kayak ngeresponnya bercanda gitu, maksudnya ya ada orang mimpi buruk dia juga mimpi buruk gitu. Nah tapi di sini ya Rara ini tuh langsung mikir, karena kan sebelumnya dia pernah mimpi juga kan, yang mana mimpinya tuh beda gitu, tapi di mimpinya tuh sama, yang mana itu mereka ini ngelihat satu sosok yang sama, itu sosok nenek-nenek yang mukanya itu rata. Nah di sini ya Rara itu mikir gitu, kok bisa kebetulan sama ya sosok yang ada di mimpinya. Tapi di sini Rara ini nggak mau ceritain ya ke teman-temannya, karena ya dia juga takut gitu dianggap kayak Gina ceritain soal mimpinya, karena kan dia nggak mengada-ngada gitu kan, karena temannya mimpi buruk dia pun tiba-tiba cerita gitu mimpi buruk. Makanya Rara ini tuh nggak mau ceritain, ditambah Rara ini tuh nggak mau ya ngebuat keadaannya itu makin tegang gitu, makin ketakutan. Ya udahlah, pagi itu mereka ini menjalankan lah proker KKN-nya. Lalu singkat cerita nih ya, setelah 3 hari mereka di desa itu, yang sebelumnya mereka ini udah nggak pernah lagi kan nyium bau anyir di rumah tempat mereka tinggal itu, rumah gudang itu. Tapi setelah 3 hari mereka tinggal di situ ya, itu kecium lagi tiba-tiba. Yang kali ini itu bener-bener aneh banget, karena sumber baunya ya itu kayak berpindah loh dari satu titik ke titik lainnya. Nah itu kejadiannya pas maghrib ya, pas mereka ini selesai sholat maghrib.
kecium tuh bau anyir dari ruangan belakang rumahnya. Yang mana itu sama juga ya kayak sebelumnya, itu keciumnya dari lemari tua yang ada di belakang itu. Nah jadi mereka ini mikir kan, apa mungkin bener ya ada tikus mati gitu di dalam lemari itu. Akhirnya mereka buka kan lemari itu, dan semua barang-barang yang ada di lemari itu dikeluarin lah, maksudnya untuk nyari mungkin ada tikus mati gitu kan. Nah termasuk tampah itu juga dikeluarin. Nah, jadi karena barang-barangnya ya sebelumnya itu rapi banget tersusun di dalam lemari. Jadi pas udah mereka keluarin, mereka masukin lagi, itu nggak tersusun serapi sebelumnya gitu. Jadi karena nggak serapi sebelumnya ya, jadi tampahnya itu nggak muat lagi tuh dimasukin ke lemari. Jadi si Gina ini itu cuma naruh tampahnya itu di atas lemari. Setelah mereka coba nyari gitu kan sumber baunya sampai udah ngebongkar lemari itu, tiba-tiba itu baunya pun udah nggak kecium lagi gitu loh. Ya udahlah, setelah baunya pun itu udah hilang, mereka ini makan malam gitu. Tapi setelah mereka makan malam ya, baunya tuh tiba-tiba kecium lagi. Tapi kali ini pas mereka cium baunya gitu ya, itu baunya tuh kayak bersumber dari kamar mandi. Yang akhirnya mereka coba cek lagi kan, maksudnya coba periksa lagi lemari kamar mandinya, itu semuanya diperiksa lah. Tapi mereka ini nggak nemuin juga gitu sumber baunya, nggak ada tikus mati atau apapun itu nggak ada. Sampai jam 10 malam ya, mereka ini tuh nyari sumber baunya tapi nggak nemu-nemu. Mereka ini kebingungan gitu. Tapi pas mereka kebingungan, baunya pun itu hilang lagi. Di sini makin bingung lagi nih mereka, sampai mikir gitu ya, masing-masing mereka ini mikir gitu di dalam pikirannya sendiri. Ini kok aneh gitu, berasa kayak nggak beres lah. Kok bisa baunya itu hilang, muncul, dan sumber baunya pun itu kayak pindah-pindah. Tapi mereka ini tuh nggak ngebahas gitu ya, cuman mikirin lah dalam pikirannya sendiri gitu aja lah gitu. Ya udahlah, setelah baunya udah hilang gitu kan, dan itu pun malamnya udah agak larut, mereka ini tidur. Oh ya, jadi mereka ini tidurnya itu bukan di kamar ya, karena kamar di rumah itu emang penuh dengan barang-barang juga. Jadi mereka ini tidurnya itu di ruangan depan. Jadi mereka ini tidurnya itu di lantai gitu ya, tapi udah dikasih ambal gitulah, dan mereka tidurnya pun itu berjejer kayak gitu. Nah, setelah mau tidur, yang Rara ini itu udah hampir-hampir ketiduran ya, kan udah ngantuk banget. Tiba-tiba ngantuk ya tuh spontan jadi hilang. Karena bau anyirnya itu muncul lagi, tapi kali ini ya itu baunya tuh bener-bener menyengat banget. Bukan cuman dia ternyata yang nggak bisa tidur karena nyium bau anyirnya. Ternyata semua temennya ya, itu semuanya tuh udah pada tutup hidung gitu karena risih banget lah, bau anyirnya tuh menyengat banget. Kecuali si Gina yang udah tidurnya tuh pules banget lah pokoknya. Nah Gina ini tidurnya itu paling ujung, dan di sebelahnya Gina itu temennya Rara ini yang bernama Dini. Dan di situ Dini ini tiba-tiba ngomong kayak gini, kok baunya dari Gina ya katanya. Ya udah mereka pun itu langsung ngecek kan. Ternyata bener dong. Sumber baunya itu dari Gina. Di situ mereka bangunin Gina kan. Gin bangun Gin. Gin bangun Gin. Maksudnya mereka ini mau nanya gitu. Kok Gina ini bisa tidur pulas gitu kan. Nah pas Gina bangun, itu bener-bener aneh banget ya. Pas dia bangun itu pergerakannya itu kayak lambat banget. Dia tuh bangun pun itu kayak kesulitan banget loh. Nah di situ mereka nanya kan, tapi Gina ini nggak ngejawab itu, kayak nggak ngerespon sama sekali lah. Malah dia ini tuh langsung bangun berdiri. Pas berdiri juga ya itu kayak gimana ya? Pergerakannya tuh kayak nenek-nenek lah. Dia jalan pun itu bungkuk gitu. Mereka manggil Gina kan, tapi Gina ini sama sekali nggak ngerespon lah. Di situ Gina jalan sambil bungkuk ke belakang. Nah di situ mereka ini udah ngerasa aneh kan, masing-masing mereka ini kayak udah ngeliat gitu. Lah kenapa gitu kan. Gak lama kemudian Gina balik tuh. Pas dia balik masih sama tuh kayak gitu. Maksudnya jalan itu bungkuk ya. Jadi serem banget sih aku ngebayanginnya. Nah setelah itu Gina tidur lagi tuh. Mereka bener-bener pokoknya Gina itu nggak ngerespon mereka ini lah. Di situ mereka ini tuh udah sama-sama heran ya. Sudah bener-bener mikir yang aneh-aneh lah di sini. Pokoknya semua itu udah ngerasa nggak tenang lah. Ditambah baunya pun itu bener-bener menyengat banget. Yang akhirnya karena mereka ini semua itu nggak bisa tidur kecuali si Gina. Akhirnya si Rara dan Dini itu ke rumah bekas-bekas mas lah. Di sana nemuin teman-teman cowok ya. Mereka ini ngadu gitu ke Rangga. Ceritain lah semuanya ke Rangga gitu ya. Kalau mereka ini nyium bau anyir dan Gina tiba-tiba aneh gitu. Mereka ini memang udah mikir gitu, takutnya Gina ini kerasukan gitu loh. Jadi itu yang ditakutkan mereka.
Lalu ya Rara ini tuh ngajak Rangga dan beberapa teman cowok itu buat datengin lah rumah mereka gitu ya, rumah gudang. Akhirnya mereka dateng nih dengan beberapa teman cowok gitu kan buat ngecek gitu apa sih yang terjadi. Nah di situ begitu masuk ya Rangga pun itu langsung tutup hidung karena baunya tuh bener-bener nggak enak banget. Dan Lia dan Yana ya. Jadi Yana ini salah satu teman Rara ini juga, kelompok KKN-nya juga gitu ya. Itu udah di belakang tuh mereka berdua udah muntah-muntah. Sedangkan Gina itu masih anting aja tuh tidur di ruangan depan sendiri. Nah di situ ya mereka mikir gimana ya, pokoknya mereka tuh bener-bener bingung, nggak tahu harus mengapain karena malam itu udah lumayan larut malam ya, karena kalau di desa jam 10 atau jam 11 malam itu udah sepi banget gitu. Jadi mereka mau ngadu ke Pak Kades pun itu nggak enak karena udah larut malam. Ditambah mereka juga mikirnya ya, masa sih cuman karena bau aja mereka ini ngadu gitu loh, apalagi sampai bangunin Pak Kades kan nggak enak banget karena mereka ini ngebayangin lah kalau mereka ngetuk rumah Pak Kadesnya tengah malam cuman ngadu cuman karena bau anyir kayak gitu, itu kayak nggak gimana ya, kayak kesannya itu manja banget karena kan kalau bau kalau dijelaskan sekilas itu kayak bukan masalah besar, tapi kalau mereka emang merasakannya secara langsung itu bener-bener buat nggak nyaman dan pasti panik gitu. Ya udahlah karena Gina juga udah tertidur dan mereka semuanya pun itu udah mulai tenang gitu ya, biarpun bau anyirnya itu masih kecium, tapi karena nggak ada pilihan lain Rangga ini nyaranin mereka ya udahlah gitu paksain aja buat tidur. Akhirnya mereka ini malam itu ya itu tidurnya di ruangan tengah, di ruangan yang beda dengan tempat si Gina tidur karena mereka ini tuh nggak sanggup lah tidur barengan dengan Gina karena baunya itu bener-bener menyengat banget. Nah di sini ya Rangga ini tuh sebenarnya kasihan lah dengan teman-temannya gitu ya. Tapi karena sebenarnya dia ini pengen gitu ngajakin temannya ini yang nginep di rumah bekas puskesmas gitu tempat mereka ini nginap. Tapi karena cewek dan cowok di sana nggak boleh disatukan satu rumah gitu ya buat mereka ini. Jadi ya daripada bermasalah gitu, daripada jadi fitnah ya udahlah makanya Rangga ini tuh nyaranin mereka paksain aja gitu buat tidur, nggak apa-apa sabar aja dulu gitu kata Rangga ini. Paginya mereka bangun lah. Pas bangun itu bau anyirnya tuh udah nggak kecium lagi. Tapi mereka ini ngelihat Gina ya. Itu keadaan Gina tuh makin memprihatinkan. Dia itu udah bangun gitu, tapi keadaannya tuh lemes banget. Nah dia pun itu pucet banget ya, saking pucetnya. Gina itu bener-bener udah kayak mayat loh. Nah jadi karena keadaan Gina kayak gitu akhirnya ya semua teman-teman yang cewek ini ya itu nggak proker KKN lah, maksudnya nggak di hari itu mereka ini kayak libur gitu loh. Nah tapi mereka ini ke posko itu cuman ngelapor ke Rangga gitu ya, maksudnya ngajak ke Rangga ini buat ngasih tahu gitu ke Pak Kades. Tapi di situ mereka ini ke Pak Kadesnya itu cuman cerita soal Gina demam aja, mereka ini nggak ceritain semuanya gitu ya. Nah disinilah mereka ini nyesel banget gitu, tapi nyeselnya nanti pas masalahnya udah makin serius lagi ya, makin ngeri lagi, disitulah mereka ini baru nyesal. Setelah itu ya mereka semua itu ngumpul lah di rumah gudang gitu untuk ngelihat si Gina ini. Dan Pak Kades pun dan istrinya datang untuk ngelihat si Gina. Nah di situ ya Pak Kadesnya katanya ya mungkin Gina ini sedang beradaptasi aja gitu dengan udara desa yang emang lebih dingin. Atau mungkin Gina ini cuma masuk angin biasa aja lah kata Pak Kadesnya. Dan istrinya pun di situ emang udah ngebawain obat herbal gitu ya, semacam obat angin lah. Lalu setelah itu ya itu siang-siang akhirnya Pak Kades dan istrinya itu pulang gitu ya, bubar gitu maksudnya. Dan teman-teman cowoknya juga itu baliklah ke posko, maksudnya itu rumah tempat mereka gitu ya, rumah bekas puskesmas gitu. Nah akhirnya di situ tinggal mereka aja tuh yang cewek-cewek. Dan di situ juga keadaannya Gina udah tidur karena dia udah disuapin makan, udah dikasih obat juga gitu ya. Nah karena Gina udah tidur, akhirnya teman-teman yang ceweknya ini semuanya ya itu pergilah ke rumah bekas puskesmas gitu, maksudnya itu untuk ngebantuin teman-teman yang cowoknya untuk nyelesain proker KKN-nya di hari itu karena cuma sebentar aja gitu kan. Pas sorenya mereka balik lah, pas mereka balik ke rumah itu Gina udah nggak ada lagi, tapi rumahnya ya itu kecium bau bau anyir itu kecium lagi tuh di rumah itu. Nah di situ mereka pun itu nyariin Gina lah. Di semua ruangan di rumah itu dicariin, nggak nemu juga. Akhirnya dicari juga tuh di sekitaran rumahnya, tapi nggak nemu juga. Nah kan udah kebingungan ya, ini Gina kemana gitu. Akhirnya Rara ini tuh
datang lagi tuh ke rumah bekas puskesmas itu, maksudnya itu ngadu lagi dengan Rangga. Dia bilang kan Gina hilang gitu. Maka semua panik dong. Akhirnya itu teman-teman cowoknya itu berdatangan lah ke rumah gudang untuk ngebantuin nyari Gina. Itu dicariin lagi lah. Itu di rumahnya itu dicariin lagi gitu. Pokoknya dicariin lah. Sampai setengah jam mereka nyari Gina nggak nemu-nemu. Tiba-tiba salah satu temennya ya itu nemuin Gina di kamar mandi. Di situ Gina sedang berdiri menghadap ke tembok. Tapi yang anehnya ya, padahal sebelumnya mereka ini tuh udah coba ngecek gitu, udah coba nyari di kamar mandi. Padahal itu udah beberapa kali loh sebelumnya mereka nyari kamar mandi, tapi di situ Gina nggak ada sebelumnya. Tiba-tiba dia tuh udah ada di kamar mandi. Mereka pun itu nggak ngerti lah, nggak tahu lah kenapa tiba-tiba Gina tuh ada di kamar mandi. Nah pas ditemuin gitu ya, itu temannya tuh yang nemuin tuh langsung teriak gitu, ini Gina gitu. Yang mana dia tuh berdiri karena yang kayak aku ceritakan tadi, dia tuh menghadap ke tembok. Dipanggil tuh dan teman-temannya, tapi dia tuh nggak nyaut. Akhirnya ya dia tuh digotong lah dengan teman-temannya. Pas digotong itu tubuhnya ya itu tegang banget loh, dan bau tubuhnya pun itu bener-bener anyir sama tuh kayak kemarin. Teman-teman yang gotong, teman-temannya yang ngegotong dia itu bener-bener sampai nggak kuat lah nyium bau anjir itu yang bener-bener kuat banget. Jadi di situ Gina ini dibaringkan lah di ruangan depan. Di situ Gina ini tuh nangis ya. Sambil nangis dia ngomong, katanya ya, di rumah itu ada nenek-nenek yang mukanya itu serem banget. Mukanya itu rata gitu loh. Itu nenek-nenek persis kayak sosok nenek-nenek yang dia lihat di mimpinya sebelumnya. Dan dia juga bilang gitu ya, nenek itu nyeret dia ke belakang rumah. Gila sih, ini serem banget. Dan mereka juga ya, teman-temannya yang ada di rumah itu, yang denger langsung gitu ya cerita dari Gina, apalagi dia tuh ngomongnya sambil nangis, itu semua pada merinding. Semua itu udah pada ketakutan lah. Yang cewek-cewek ya itu semua itu udah pada nangis, gila. Nah sosok nenek-nenek yang diceritakan Gina ini itu sama persis kan kayak sosok nenek-nenek yang ada di mimpinya Rara ini juga saat Rara ini itu masih di Malang gitu loh. Nah di sini Rara ini tuh udah bener-bener yakin ya, oh ini udah gak bener gitu loh. Tapi di situ Rara ini belum ceritain lah mimpinya itu ke teman-temannya. Akhirnya karena udah kejadiannya kayak gini, Rara ini pun akhirnya ceritain. Dia pun bilang gitu, sebenarnya aku juga mimpi soal sosok nenek-nenek yang ada di mimpi kalian juga, yang dilihat dengan Gina ini juga gitu loh. Nah karena ini ya akhirnya Rangga ini itu lari lah ke rumah Pak Kades. Dia tuh ngadu gitu ya ke rumah Pak Kades. Tapi di rumah Pak Kades itu Pak Kadesnya itu sedang keluar kota. Jadi di rumahnya itu cuma ada istri dan anak-anaknya. Tapi di situ istrinya Pak Kades ya, Bu Kades, itu emang langsung dateng lah ke rumah gudang gitu. Maksudnya itu untuk ngelihat kondisinya Gina. Nah di situ Bu Kadesnya pun ngelihat Gina udah makin parah gitu ya. Pokoknya Bu Kadesnya pun pas masuk ke rumah itu langsung tutup hidung karena baunya tuh parah banget. Di situ Bu Kades sampai heran lah, ini bau apa gitu, tanya Bu Kadesnya. Nah di sini mereka itu ya itu ceritain lah semuanya ke Bu Kades, apa yang terjadi semuanya diceritain, baru nih diceritain. Nah karena kejadiannya udah seribet itu ya, akhirnya Bu Kades ini nyuruh mereka ya untuk ngegotong Gina ke rumah bekas puskesmas yang di tempat cowok-cowoknya nginap gitu loh. Nah di situ Rangga pun ragu kan, jadi Rangga nggak apa-apa Bu gitu kalau kita gabung di sana gitu cowok cewek. Nah tapi kata Bu Kades ya nggak apa-apa gitu, ini udah kejadiannya udah darurat gitu, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, kata Bu Kades kayak gitu. Lalu malam itu juga ya mereka ini ngegotong Gina lah, mindahin Gina ke rumah bekas puskesmas di tempat cowok-cowoknya itu nginep gitu loh. Nah pas mereka ngebawa Gina keluar, itu bau anyir yang ada di dalam tubuhnya Gina ya, maksudnya tubuh Gina itu kan bau anyir, itu bau anyirnya itu jadi hilang. Mereka di sini heran juga gitu ya, tapi mereka nggak tahu lah karena mereka di sini lebih fokus buat mikirin dan ngurus tubuhnya Gina yang sedang dalam keadaan darurat banget gitu loh. Sampai di rumah bekas puskesmas itu ya, itu mereka itu doa bersama lah. Bu Kades pun itu ikut tuh doa bersama. Setelah itu Bu Kades itu pamit pulang, jadi mereka itu tidur gitu ya malam itu. Nah sedangkan si cewek itu tidurnya di kamar, semuanya itu tidur di kamar ya, sedangkan cowok itu tidurnya di
ruang tamu. Tapi saat itu ruang tamunya itu kosong gitu ya, nggak ada sofa atau bangku itu nggak ada. Jadi ruangan kosong, mereka ini cuman gelar tikar aja gitu. Jadi tidur bareng tuh di ruangan itu. Ya udahlah, malam itu mereka pun tidur. Pas tengah malam ya, Rara ini tuh dibangunin tuh sama teman-temannya. Karena semua temennya itu udah pada panik. Teman-teman yang ceweknya ya, itu udah nangis histeris semua. Jadi dia nih bingung kan, kenapa gitu tanya. Ternyata Gina udah hilang lagi. Gina udah nggak ada tuh di kamar itu. Lah bingung kan dia yang sebelumnya itu setengah sadar karena baru bangun, itu langsung seger karena kaget. Akhirnya di situ dia pun itu langsung cuci muka gitu ya, siap-siap gitu. Maksudnya itu langsung mau nyari gitu, mau nyari Gina. Tapi di situ Rangga ini katanya ya nggak mungkin gitu, karena udah tengah malam ya, itu nggak mungkin lah mereka ini cewek cowok keluar gitu buat nyariin si Gina. Nah akhirnya ya Rara ini bilang gitu, nggak apa-apa lah kita cariin aja gitu, nggak mungkin teman kita hilang tapi kita di rumah nggak nyariin. Nah akhirnya dicariin tuh, mereka ini nyarinya itu di sekitaran rumahnya gitu ya, di sekitaran rumah bekas puskesmas itu, tapi nggak nemu juga. Nah karena udah dicari-cari nggak nemu juga, akhirnya Rara ini kepikiran tuh buat nyariin ke rumah gudang. Nah akhirnya karena diantara mereka tuh nggak ada yang berani ke rumah gudang itu, akhirnya yang berani itu cuman Rangga dan Rara ini aja. Cuman mereka berdua ini aja lah. Akhirnya mereka berdua itu pergilah ke rumah gudang. Di perjalanan ke rumah gudang ya itu Rara ini tuh benar-benar berdoa. Dia tuh benar-benar nggak putus lah berdoanya, sampai baca ayat kursi juga. Sampai ke depan rumahnya itu katanya ya keadaannya itu ya sepi, gelap. Kalian bayangin aja lah di desa kecil ya, mungkin itu kayak semi-semi hutan kayak gitu tengah malam, itu gila sih. Nah mereka ngelihat rumahnya pun itu gelap banget gitu ya, karena lampunya dimatiin gitu kan. Akhirnya mereka masuklah ke rumah itu, hidupin semua lampunya gitu ya. Pas mereka masuk itu mereka nyariin, sampai dicariin juga tuh di kamar mandinya, tapi nggak ada juga tuh di situ Gina. Pas mereka sedang ada di ruangan belakang rumah gudang itu, Rara ini kaget karena ngeliat Rangga ya. Rangga itu keadaan itu udah tegang gitu, mata itu udah melotot ngeliat ke arah lemari tua. Di situ Rara itu langsung tutup muka lah. Dia nggak berani ngeliat ke arah yang dilihat dengan Rangga, karena dia tahu ya kayaknya itu Rangga itu ngelihat sesuatu, maka dia tuh nggak berani ngeliat. Nah setelah Rangga itu sadar gitu, dia pulih dari tegang badannya, dia tuh langsung lah narik tangannya Rara itu, mereka lari itu balik ke rumah bekas puskesmas. Nah jadi karena mereka lari ya, yang itu ngelewatin rumah warga, ternyata ada warga yang kebangun tuh karena denger suara lari mereka. Jadi ada bapak-bapak ya yang datang ke rumah bekas puskesmas itu gitu, nyamperin mereka lah di situ. Bapak-bapak itu nanya, kenapa, katanya, kok lari, ada apa gitu, tanya bapak-bapak itu. Nah di situ mereka tenang gitu ya, bukan malah takut, tapi mereka ini malah tenang lah, karena mereka ini bisa ngadu, bisa ceritain ke bapak-bapak itu. Akhirnya mereka ini ceritain lah semuanya. Nah setelah mereka ceritain ke bapak-bapak itu ya, bapak-bapak itu bilang, harusnya kalian jangan tinggal di rumah itu. Mereka nanya kan, kenapa pak gitu, rumah itu nggak bener kata bapak itu. Nah tapi karena bapak itu ngejawabnya ya dengan nada yang seolah-olah bapak itu nggak pengen menceritakan lebih lanjut, mereka ini tuh akhirnya nggak berani nanya lagi. Ya udahlah setelah itu ya bapak-bapak itu pun balik lah. Sebelum bapak-bapak itu balik, syukurnya nih bapak-bapak itu kayak nawar bantuan gitu. Kata bapak itu ya, kalau ada apa-apa ketuk aja gitu rumahnya. Dia sampai nunjukin lah rumahnya yang itu gitu loh. Jadi karena kejadian ini ya, selama semalaman itu mereka semua itu nggak bisa tidur. Itu karena semua itu pada panik lah, karena Gina itu hilang kan, belum ditemukan. Nah akhirnya Rara ini tidurnya ya itu pagi loh, dia tuh baru bisa tidur. Ya udahlah dia pagi tidur, siangnya dibangunin Rangga. Ternyata Gina itu udah ditemuin karena dicari dengan Rangga dan teman-teman cowoknya, juga dibantuin dengan beberapa warga. Yang mana Gina ini ya itu ditemuin sama tuh kayak di tempat sebelumnya. Dia tuh ditemuin di kamar mandi rumah gudang. Nah di situ ya mereka ini ngelihat Gina itu keadaannya itu udah bener-bener trauma banget loh. Dia tuh udah pucet banget, saking pucetnya dia tuh udah kayak mayat lah, kayak yang aku ceritakan tadi.
Tapi seenggaknya ya mereka itu udah lega lah karena Gina udah ditemukan lagi gitu loh. Jadi begitu Gina ditemukan, mereka ini emang ngasih Gina makan gitu ya, sampai dikasih obat juga. Nah di sini untungnya ya, karena mereka dalam keadaan ya semua itu dalam keadaan panik kayak gitu kan, nggak ada yang kepikiran buat masak lagi. Tapi syukurnya nih dari pagi mereka ini emang dijenguk gitu ya dengan beberapa warga yang ternyata emang udah tahu lah kejadian soal apa yang mereka alamin. Jadi ada warga yang datang itu yang bawa makanan juga gitu, ngasih makanan lah buat mereka. Jadi kasihan gitu ya warga-warga di sana dengan mereka ini, karena sejak pagi mereka ini ya itu emang sebagian memang udah ada lah cerita ke warga, ngadu gitu ke warga di sana kayak minta bantu kayak gitu. Makanya warga pun itu bisa tahu. Lalu singkat cerita, sorenya Pak Kades datang lah dengan istrinya. Itu Pak Kades baru balik ya dari luar kota. Nah, akhirnya mereka pun itu ceritain lah ke Pak Kadesnya soal apa yang mereka alamin. Semuanya diceritain lah gitu ke Pak Kades. Nah, pas Pak Kades udah dengar cerita dari mereka kayak gitu ya, itu Pak Kades langsung pergi tuh ke rumah gudang itu mau ngecek. Setelah setengah jam ya Pak Kades dari rumah gudang, Pak Kades udah ke rumah gudang, dia balik lagi tuh. Pas balik dengan nada tinggi ya, Pak Kades nanya tuh dengan Rangga, siapa yang buka lemari itu? Nah di situ Rangga cuman diem aja, bingung, dia tuh nggak tahu gitu. Nah akhirnya Rara ini ngejawab lah, maaf Pak, kami yang buka, kami nggak sengaja, maaf Pak gitu. Pokoknya Rara ini minta maaf lah dengan Pak Kadesnya. Rangga itu pun itu minta maaf lah. Mereka semua minta maaf tuh dengan Pak Kadesnya. Karena Pak Kades di situ benar-benar udah marah banget emang kelihatannya. Lalu di sini Pak Kades pun itu ngedudukin mereka semua lah. Di situ Pak Kades ceritain, katanya di dalam lemari itu ada mainan jin. Yang itu maksudnya itu tampah yang berisi sajen itu tadi. Pak Kades juga bilang gitu ya, katanya itu emang pemilik atau peninggalan dari almarhumah, pemilik asli dari rumah itu. Dan katanya juga nih, karena ada yang lancang gitu ya, ngebukain lemarinya, apalagi sampai ngeluarin sajen itu dari lemarinya. Makanya sosok wanita tua itu marah dengan kalian. Nah, Pak Kades bilang kayak gitu tuh. Nah di sini Rara ini baru ingat yang pertama kali ngebukain pintu lemarinya itu emang Gina. Dan Gina juga tuh yang naruh tampahnya di atas lemari. Tapi niatnya itu bukan karena memang eh, sengaja atau kayak gimana ya. Enggak, itu karena kan kayak aku ceritakan itu tadi gitu loh. Jadi kan mereka ini nyium bau yang kiranya itu kayak bau daging, bau tikus mati gitu kan. Jadi mereka ini ngeluarin barang-barang yang ada di lemari itu, tapi pas mereka masukin lagi itu nggak serapi sebelumnya. Jadi tampahnya itu nggak muat lagi pas mereka mau masukin. Makanya tuh tampah itu ditaruh di atas lemari. Kayak gitulah dijelasin Rara ini dengan Pak Kadesnya gitu loh. Maksudnya mereka ini tuh nggak sengaja. Kata Pak Kades juga ya, bau anyir itu bukan berasal dari sesuatu yang ilmiah, bukan. Itu emang berasal dari sosok jin yang emang udah lama ada di rumah itu. Dan Pak Kades juga bilang gitu, kalau dari awal mereka ini udah ngadu ceritain ke Pak Kades soal bau anyir itu, mungkin Pak Kades ini bisa gitu menghalau mereka. Menghalau maksudnya jangan sampai terjadi seburuk itu gitu loh. Nah tapi mereka ini nggak ngadu kan. Nah di sini nih mereka ini nyesal kenapa nggak dari awal mereka ini ceritain ke Pak Kades soal bau anyirnya. Ya itu juga karena ada alasan kan, mereka ini tuh masih ragu gitu, masa sih iya bau anyir itu hantu gitu. Mereka ini masih mikir kayak gitu. Dan mereka juga nggak mau lah dianggap manja gitu ya, cuman karena bau anyir aja mereka ini sampai ngadu bangunin Pak Kades tengah malam. Karena itu kan mereka ini nggak ceritain ke Pak Kadesnya. Nah di sini ya mereka ini juga itu nanya lah ke Pak Kades, maksudnya kenapa rumah itu gitu, ada apa dengan rumah itu. Tapi Pak Kades cuman jawab ya, katanya semua cerita tentang rumah itu semuanya tentang keburukan orang yang udah meninggal. Jadi nggak baik gitu membicarakan keburukan orang yang udah meninggal. Setelah Pak Kades ngejawab kayak gitu ya, itu mereka pun semuanya diam aja tuh, nggak ada lagi tuh yang berani nanya. Dan mereka pun itu terus-terusan gitu ya minta maaf dengan Pak Kadesnya. Nah lalu nggak lama kemudian Pak Kades dan Ibu Kades pun itu pamit gitu ya pulang karena emang udah dekat maghrib, dan warga-warga di sana pun yang berkumpul gitu ya di rumah mereka itu pada bubar lah karena emang udah dekat maghrib. Lalu maghrib itu mereka sholat berjamaah, di situ mereka ngaji dan berdoa gitu ya sampai jam 8 malam. Nah jam 8 malamnya itu
Pak Kades datang tuh sendiri. Pak Kades katanya ya itu ada sesuatu yang mau disampaikan ke mereka. Nah di sini Pak Kades bilang ke mereka, katanya mereka ini tuh nggak bisa lagi melanjutkan KKN di desa itu. Karena Pak Kades takut ya terjadi sesuatu yang lebih serius lagi. Jadi demi kebaikan bersama, mereka itu lebih baik pulang aja. Kata Pak Kades kayak gitu. Nah lalu Rangga pun dengan bahasa yang sopan gitu ya, dia pun memohon lah dengan Pak Kadesnya untuk jangan membatalkan KKN-nya. Karena Rangga ini juga ngejelasin ke Pak Kadesnya, kalau KKN-nya dibatalkan, mereka ini bisa kena penalti dengan pihak kampus gitu. Dan mereka pun itu harus ngulang KKN-nya di tahun depan. Maka tuh Rangga itu memohon lah dengan Pak Kadesnya. Tapi karena Pak Kadesnya juga nggak tega ya, akhirnya mereka ini nyari titik tengah lah. Gimana caranya mereka ini tetap bisa menyelesaikan KKN-nya di desa itu tapi minim resiko. Nah jadi caranya ya, kata Pak Kades, boleh aja gitu mereka ini tuh menyelesaikan KKN-nya, tapi yang cewek-cewek itu ya itu semuanya itu harus pulang. Nah karena rumah gudang itu ya itu udah nggak memungkinkan lagi untuk ditempatin. Jadi di desa itu ya rumah kosong itu cuma ada dua, ya rumah gudang dan rumah bekas puskesmas itu. Jadi nggak mungkin kan mereka cewek-cewek itu dipaksa tinggal barengan dengan cowok-cowok di rumah bekas puskesmas. Jadi Pak Kades juga takut gitu ya berselisih dengan masyarakat desa dan jadi fitnah juga. Makanya lebih baik yang cewek ini dipulangkan aja, biar yang cowok aja gitu melanjutkan KKN-nya. Soal nilai, Pak Kades juga katanya janji dia bakal ngasih nilai merata. Karena kan kalau KKN itu nilainya dikasih dengan perangkat desa kan, termasuk kepala desanya gitu loh. Ya udahlah, mau nggak mau kan. Mereka itu semuanya setuju gitu, karena itu cuman satu-satunya cara biar mereka ini bisa menyelesaikan KKN-nya. Nah setelah itu ya, setelah 2 hari setelah keadaan Gina udah lumayan membaik, barulah mereka itu balik ke Malang. Nah jadi karena teman-teman yang ceweknya itu kasihan gitu kan, cuman teman cowoknya yang kerja tapi mereka itu dapat penilaian yang merata. Akhirnya teman-teman yang ceweknya ini punya inisiatif gitu, maksudnya mereka ini seminggu sekali itu datang gitu ya, kecuali si Gina yang emang nggak mau datang lagi ke desa itu. Jadi mereka yang selain Gina, mereka berempat itu seminggu sekali datang ke desa itu untuk nganterin makanan dan nganterin beberapa keperluan lain gitu untuk temennya yang cowok. Maksudnya itu untuk meringankan lah. Jadi proses itu pun benar-benar berjalan sampai kakeknya pun itu benar-benar selesai. Jadi itulah kisah ya yang dialamin dengan Rara ini dan teman-teman kelompok KKN-nya. Nah tapi nih soal kayak gimana cerita rumah gudang itu ya, itu emang nggak diceritain gitu. Jangankan kita ya, Rara ini juga itu penasaran loh, padahal dia di situ, dia yang ngalamin langsung gitu, tapi dia tuh nggak tahu tuh kayak gimana cerita sebenarnya soal rumah itu, karena emang kayak ditutupin gitu dengan kepala desanya dan warga di sana. Tapi yang jelas itulah yang mereka alami yang menurut aku itu mencekam banget gitu loh. Dan ini juga bukan karena sepenuhnya kesalahan mereka sih, kalau menurut aku itu emang karena nggak sengaja kan. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Yang menurut aku ini serem banget. Semoga ini bisa jadi asupan creepy terbaik gitu ya buat kalian. Aku juga seneng udah ceritainnya ke kalian. Ini kayaknya cerita bakal panjang sih. Tapi kok kalian, oh ya jadi ya Rara ini katanya dia ceritain ini karena dia tuh terinspirasi, bukan terinspirasi, karena dia tuh teringat pas dia tuh nonton konten aku yang kisah wanita rumah depan gitu, itu kan tentang penelitian kan. Nah setelah dia nonton itu dia teringat karena dia juga katanya itu ada pengalaman gitu ya, pengalaman ini, makanya dia tuh ceritain ya, kirim cerita itu ke email Rescripers. Jadi thank you banget nih buat Rara yang udah ngirimin ceritanya. Itu ceritanya bener-bener panjang banget ya, malah masih ada beberapa bagian ceritanya yang gak aku ceritakan karena menurut aku kalau semua diceritakan itu terlalu panjang, dan aku pun memang udah milih lah bagian-bagian yang pentingnya aja gitu buat aku ceritakan. Dan maaf lah kalau ada salah-salah pengucapan atau salah gimana ya, salah penyampaian, atau mungkin ada beberapa dari ceritanya kemis gitu ya dengan aku, jadi mohon maaf lah karena di sini aku manusia juga gitu kan, pasti ada kesalahan. Oke lah, thank you banget buat kalian yang masih nonton sampai menit ini, thank you banget. Jadi kalau kalian suka kalian bisa like aja, kalau nggak suka nggak apa-apa dislike aja gitu biar aku bisa tahu kalian suka apa enggak. Oke.
Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.